Perkenalkan, nama saya Harwindrata Agustian Nugraha dan biasa dipanggil Duta. Saat ini kalian berada di Bandipur National Conservation Park yang terkenal dengan populasi mamalianya, terutama populasi dari mamalia berupa rusa dan juga kambing. Nah, Bandipur National Park ini terletak di India ya, dan oleh karena itu mamalia yang kita simpan di sini, yang kita rawat, yang kita hadirkan di sebelah sini adalah mamalia yang biasa hidup dengan suhu yang cukup panas ya. Salah satunya mamalia yang tinggal di pegunungan Sahara, dan salah satunya adalah kambing gunung ini. Kameramen bisa mendekat. Nah, bisa kalian saksikan di depan ini adalah habitat dari kambing gunung ya. Kambing gunung sendiri merupakan salah satu jenis kambing yang terdapat di perbukitan Sahara dan pegunungan Afrika Utara. Nah, ciri khasnya yang membedakan adalah dari tanduk yang besar. Bisa kalian saksikan di situ. Nah, dia memiliki tanduk yang besar ya. Itu biasa digunakan untuk menarik perhatian lawan jenis juga. Dan di sana itu ada kambing gunung yang sedang menggarukkan tanduknya di sebuah batang pohon yang berguna untuk istilah mudahnya itu untuk mempercantik perawatan. Jadi mereka ingin tanduknya lebih rancing, lebih tajam dan kuat kokoh. Itu biasa dilatih, ditatapkan dengan sesama atau mencari benda keras. Tapi dari ciri khas kambing gunung ini yang paling mencolok adalah itu, bisa kalian saksikan. Nah, di sana adalah habitat yang kita buat sedemikian serupa dengan habitat asli kambing gunung di pegunungan. Nah, karena kambing gunung ini memiliki kemampuan untuk memanjat, mendaki, dan berjalan di tebing dengan sudut kemiringan hingga 90 derajat. Cukup menarik bukan? Nah, baik, kameramen bisa ikutin saya. Selanjutnya akan saya tunjukkan salah satu satwa mamalia lain ya. Bisa kalian saksikan di belakang saya ini ada beberapa kambing kecil ya. Itu adalah kambing atau biasa kita sebut, lebih tepatnya rusa karena dia lebih kecil. Dia adalah rusa sambar. Rusa sambar ini tergolong lebih kecil dibandingkan rusa yang lainnya, tidak bertanduk, dan dalam istilah Indonesia biasanya kita sebut kancil ya. Tapi sebenarnya kancil itu bukan nama ilmiah, nama resmi dari sebuah rusa atau kambing. Nah, bisa kalian lihat di depan sana itu ada beberapa rusa sambar yang sedang berlari ya. Untuk habitatnya kita buat seperti ini agar tidak kabur, agar tidak mendekat ke pengunjung seperti kita, dan menjaga keselamatan Anda tentunya. Untuk rusa sambar ini, mereka termasuk hewan herbivora ya, dan mungkin bagi kalian yang ingin berinteraksi lebih dekat, sayangnya di sini tidak kita perbolehkan karena termasuk wilayah konservasi, dan hewan tersebut merupakan hewan yang dilindungi dan terancam. Pemirsa, karena di sore hari ini salah satu pemandangan yang tidak terduga sedang terjadi. Silakan kameramen bisa mendekat. Nah, salah satu mamalia kita, primata kita sedang aktif ya saat ini ya. Dan ini merupakan salah satu momen yang cukup langka karena di depan itu bernama Javan langgur atau biasa kita kenal dengan istilah Thrasivitisus auratus ya. Nah, bagi para pengunjung jika ingin mempronounce-nya dengan lebih mudah, biasa kita sebut dengan lutung. Bisa kalian lihat di atas pohon itu mereka sedang aktif. Ini merupakan salah satu momen yang cukup langka karena hewan ini termasuk hewan yang aktif di pagi dan sore hari juga, yang biasa kita sebut dengan istilah diurnal. Nah, lutung ini tidak bisa kita kategorikan dengan monyet ya, karena memiliki ciri khas yang cukup berbeda. Meskipun mereka berasal dari keluarga primata, tapi ciri khas yang dimiliki oleh lutung ini adalah ekornya yang panjangnya melebihi dari tubuhnya dan memiliki rambut lebih lebat. Jadi mereka terlihat lebih eksotis, dan itu digunakan untuk bertahan hidup di habitatnya yang dingin. Karena lutung ini termasuk hewan diurnal yang aktif di pagi dan sore hari, di mana suasana itu terkadang terasa dingin ya. Itu adalah salah satu guna dari bulunya yang lebat untuk adaptasi dari mereka. Silakan bagi para pengunjung tolong berhati-hati ya. Nah, bisa kalian saksikan kameramen, bisa di zoom ke sana. Di sini merupakan kawasan yang cukup berbahaya. Jadi tolong perhatikan langkah-langkahnya karena karena di sini cukup licin juga. Oleh karena itu, bagi para pengunjung harap berhati-hati. Bisa kalian saksikan
kita sudah menyediakan berbagai macam tempat yang variatif untuk primata kami. Lutung ini sendiri hidup dengan berlompat ya, lompat-lompat dan berpindah-pindah di antara pohon, dan mereka itu cukup tinggal di satu habitat saja seperti di sana. Di sini kita pisahkan. Mungkin bagi para pengunjung ada yang penasaran, di sebelah sini adalah habitat salah satu primata lagi yang kita sebut siamang. Kita bedakan ya. Jadi bagi para pengunjung yang hadir di Bandipur National Park ini, jika ingin melihat berbagai macam primata tentunya bisa mampir ke dalam zona primata ini. Nah, bagi para pengunjung, nah itu dia. Ada salah satu siamang, mungkin bisa kalian lihat. Nah, siamang ini ditutupi oleh rambut yang lebat di sebagian besar tubuhnya, kecuali wajah, jari, dan juga telapak tangan. Nah, siamang ini memiliki ukuran yang sama ya. Jadi lumayan susah untuk mengategorikan dan mencari jenis-jenisnya, karena mereka yang jantan dan juga betina memiliki ukuran yang sama, yaitu sekitar 30 sampai 50 inci juga. Meskipun mereka kecil, bobot mereka juga lumayan ringan, hanya sekitar 7 kg. Nah, bisa kalian lihat dia sedang beraktivitas teman-teman, karena siamang ini juga termasuk hewan diurnal ya, yang aktif di sore dan juga di pagi hari. Nah pemirsa, kita saat ini akan jalan-jalan, dan di saat ini bisa kalian lihat di sebelah sana ada berbagai macam flora, dan yang terkenal adalah Pterocarpus marsupium, atau biasa kita kenal dengan istilah Indian Kino tree. Nah bisa kalian lihat Indian Kino tree ini memiliki tinggi hingga 31 meter ya. Oleh karena itu, saya mengajak Anda untuk melihatnya dari atas sini. Bisa kalian lihat, di sini dipenuhi oleh Pterocarpus marsupium, atau biasa kita sebut tadi dengan Indian Kino. Pemirsa bisa saksikan. Bisa kalian saksikan, dari sini adalah zona flora kita yang terkenal oleh Indian Kino. Nah, salah satu di atas sana adalah pura yang kita jadikan tempat konservasi ya. Cukup menarik bukan? Nah, bagi para pengunjung, bukannya terlihat cukup fresh di sini ya, karena kita sekarang berada di puncak atau viewing angle dari Bandipur National Conservation Park. Jadi bagi kalian yang ingin menyaksikan pemandangan flora atau satwa, kita cukup naik ke atas menara di Bandipur ini ya. Bisa kalian saksikan, di sini terlihat cukup banyak flora ya. Nah, bagi para pengunjung, silakan nikmati zona ini untuk berfoto. Kalian ingin membuat kenang-kenangan, membuat foto selfie atau post di Instagram untuk cloud, silakan. Akan saya berikan waktu cukup banyak sekaligus untuk beristirahat di sini. Jadi silakan nikmati waktu Anda untuk melihatnya dan juga berfoto. Oke, waktu istirahat sudah selesai. Mari kita lanjutkan tur kita. Nah, pemirsa, bisa kalian saksikan di sebelah kanan saya di sini terdapat habitat harimau benggala. Mungkin iya, sayangnya harimaunya sedang tidak terlihat ya, sedang tidak muncul di habitatnya. Karena harimau sendiri termasuk hewan nokturnal ya. Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa harimau ini termasuk hewan nokturnal. Jadi harimau ini lebih suka berburu, memangsa satwanya di malam hari. Bisa kalian saksikan, kameramen? Nah, meskipun tidak ada harimau, akan saya perkenalkan habitatnya. Mengapa dikelilingi oleh air? Ini karena kita buat sesuai seakurat mungkin dengan habitatnya. Karena harimau benggala sendiri termasuk hewan yang suka berenang. Oleh karena itu, di setiap daratan untuk habitat dari harimau benggala ini kita tutupin, kita kasih batas dengan air ya. Jadi sekaligus menjaga keselamatan kita, yaitu membuat habitatnya nyaman dan sesuai dengan habitat asli dari harimau benggala. Jadi bagi para pengunjung, tolong berhati-hati, tolong selalu menjaga jarak di belakang saya ya, karena harimau benggala ini termasuk predator mamalia buas. Oke, bagi para pengunjung, sekarang kita sampai di habitat dari Taurus watusi, atau biasa kita kenal dengan Angkole watusi. Nah, bisa kalian saksikan, watusi ini hidup secara berkelompok ya. Nah, itu ada watusi yang sedang melihat ke arah kita.
Nah, watusi ini merupakan hewan herbivora yang memakan rumput, sayur-sayur, dan buah-buahan juga. Mereka hidup berkelompok dan mampu bertahan di suhu dan iklim yang tropis. Salah satu penyebab utamanya adalah tanduknya. Watusi ini sanggup hidup di habitat yang cukup panas karena tanduknya sendiri berfungsi menghantarkan panas ya. Jadi, nah itu bisa kalian saksikan juga ada rusa sambar ya. Mengapa kita taruh di habitat yang sama? Karena mereka berdua, rusa sambar dan juga watusi ini, di alam liar juga dapat hidup berdampingan karena mereka termasuk mamalia yang ramah dan jinak. Nah, saat ini kita sampai di habitat unta. Di belakang saya ada beberapa unta punuk satu. Unta punuk satu ini berasal dari Australia ya. Unta bisa dibedakan dari punuknya yang berpunuk dua dan berpunuk satu. Untuk punuk satu ini biasa kita jumpai di Australia dan yang lainnya kita jumpai di Sahara, di gurun, di Western atau Middle East ya. Nah, unta, fakta menarik tentang unta ini bisa kalian saksikan di sana memiliki punuk satu yang berguna untuk menyimpan lemak. Unta sendiri dapat meminum air hingga 2 galon air ya, atau sekitar 40 liter. Itulah penyebab bagaimana unta kuat berpergian jarak jauh sambil mengangkut orang, sambil mengangkut barang. Itu karena mereka menyimpan lemak dan juga air yang cukup banyak. Unta menghabiskan waktu sehari-hari mereka itu dengan 12 jam yang biasa mereka gunakan untuk makan dan juga tidur. Jadi mereka istirahat, makan, tidur itu dalam waktu 12 jam sehari pada umumnya. Nah, unta ini bisa kalian lihat kameramen. Nah, unta sendiri cukup cepat dalam menelan makanannya, tapi makanan tersebut tidak langsung diolah. Bisa kalian saksikan? Unta tersebut bernama Samson ya. Dia barusan saja makan dan itu akan dicerna dan disimpan menjadi lemak di punuknya. Itulah mengapa penyebab kuat unta kuat berpergian jarak jauh ya, tanpa minum air, tanpa makan, tanpa berhenti sekalipun. Terima kasih banyak atas pilihan Anda untuk mengunjungi Nandipur National Conservation Park. Saya Duta selaku Ego Guide berterima kasih banyak telah memilih tempat ini sebagai destinasi kalian. Saya sebagai Ego Guide ingin meminta maaf sebesar-besarnya jika salah satu perbuatan atau gaya berbicara saya sangat kurang profesional. Saya ingin minta maaf sebesar-besarnya. Tapi sebelum kita mengakhiri tur, tolong ingat 3 poin ini baik-baik ya. Yang pertama, jauhi perburuan liar, jauhi eksploitasi habitat, dan juga jangan melakukan perdagangan ilegal. Oleh karena itu, kita dapat membantu melestarikan dan merawat satwa-satwa yang sudah terancam punah. Anda sehat, saya sehat, satwa pun juga sehat. Terima kasih.